Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Okay, first of all, thanks to Allah Subhanahu wa Taala who has given us, and don't forget to say salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, my name is Rizpiana and my partner's name is Akbar Nur. We are from the first group, and in this video in this time we will explain about language communication atau komunikasi bahasa. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 5 poin. Poin pertama itu mengenai hakikat bahasa. Poin kedua mengenai fungsi-fungsi bahasa. Poin ketiga mengenai hakikat komunikasi. Poin keempat mengenai komunikasi bahasa, dan poin kelima mengenai keistimewaan bahasa manusia. Nah, pada poin pertama dan poin kedua akan saya jelaskan, dan selebihnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Akbar Nur. Nah, langsung saja. Pada poin pertama mengenai hakikat bahasa. Nah, di sini mengenai hakikat bahasa ada beberapa ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa. Di antaranya yaitu bahasa sebagai sebuah sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa itu adalah bunyi, bahasa itu bermakna, bahasa itu produktif, bahasa itu konvensional, dan bahasa untuk mengidentifikasi diri. Nah, dalam video ini atau dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri tersebut. Mengenai ciri-ciri yang pertama yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Nah, di sini bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa adalah sejumlah unsur yang beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur, dan bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Nah, apabila aturan atau kaidah ini dilanggar, maka komunikasi dapat terhambat. Kemudian, bahasa apapun memiliki kaidah, karena bahasa adalah sebuah sistem. Nah, dan tiap bahasa mempunyai aturan-aturan sendiri yang dapat menguasai hal-hal bunyi dan urutan-urutannya, kata-kata dan bentuk-bentuknya, hal-hal kalimat dan susunan-susunannya. Nah, kemudian bahasa merupakan kumpulan aturan-aturan, kumpulan pola-pola, kumpulan kaidah-kaidah atau sistem. Demikianlah bahasa sebagai sebuah sistem. Maka bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk, kata maupun tata kalimat. Kemudian apabila aturan, kaidah atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Kemudian masuk pada ciri-ciri yang kedua, bahwa bahasa sebagai lambang. Nah, lambang atau simbol kerap digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu. Manusia memang makhluk bersimbol, dalam kehidupannya tidak terlepas dari lambang atau simbol. Nah, lambang menandai sesuatu secara konvensional, atau bisa dikatakan dipelajari dan disepakati oleh para pemakainya, dan tidak secara alamiah dan langsung. Oke, kemudian mengenai ciri-ciri yang ketiga yaitu bahwa bahasa itu adalah bunyi. Nah, di sini tidak semua bunyi dapat digolongkan sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia saja yang dapat digolongkan bahasa. Namun, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dapat disebut bahasa. Misalnya batuk, bersin, bukanlah bahasa, hanya bunyi berupa ujaranlah yang disebut bahasa. Huruf-huruf adalah turutan bunyi, sifatnya pun arbitrer atau mana suka. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu bahwa bahasa itu bermakna. Nah, bahasa adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau bunyi ujar. Oleh karena itu, lambang itu mengacu pada suatu pengertian, konsep, ide atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki makna. Oleh karena itu,
oleh karena itu bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna tidak dapat diklasifikasikan sebagai bahasa. Nah, di dalam bahasa lambang, bunyi bahasa yang bermakna itu terdiri dari satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frasa, klausa, kalimat atau wacana. Nah, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna bukanlah bahasa, sebab fungsi bahasa menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran yang tentu saja mengandung makna. Selanjutnya, bahasa itu produktif sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakaiannya. Nah, pada poin ke-6, bahwa bahasa itu konvensional. Nah, konvensi adalah kesepakatan atau perjanjian. Bahasa bersifat konvensional artinya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dan pemakai bahasa. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, bahwa bahasa untuk mengidentifikasi diri. Nah, di sini orang Melayu mengenai pepatah yang dia katakan bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol di antara ciri budaya. Nah, oleh karena itu dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa diri sebagai suatu kesatuan yang berbeda dengan kelompok lain. Itulah tadi mengenai ciri-ciri yang merupakan hakikat bahasa. Selanjutnya masuk pada poin kedua yang akan saya jelaskan mengenai fungsi-fungsi bahasa. Sebenarnya apa sih itu fungsi-fungsi bahasa? Nah, sebelumnya bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep atau juga perasaan. Nah, konsep bahwa bahasa adalah alat untuk menyampaikan suatu alat untuk menyampaikan sudah mempunyai sejarah yang panjang jika kita menelusuri sejarah studi bahasa pada masa lalu. Nah, kemudian fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tertulis maupun lisan. Namun fungsi ini sudah mencakup 5 fungsi dasar yang menurut Kinevi disebut ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi, dan hiburan. Nah, kemudian fungsi-fungsi bahasa itu dapat saya katakan antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicara. Nah, langsung saja saya jelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Nah, kalau dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Dan kalau dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu berfungsi direktif, yaitu pembantuan tingkat laku pendengar. Kemudian bila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik. Dan bila dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial dan ada juga yang disebut fungsi-fungsi denotatif atau fungsi informatif. Kemudian kalau dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik.
yakni bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Kemudian kalau dilihat dari segi amanat atau pesan yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Karena sesungguhnya bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinatif atau khayalan atau rekaan saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hakikat bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. Nah, selanjutnya mengenai hakikat komunikasi atau materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Akbar Nur, saudara Akbar Nur. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya berikan kepada Akbar Nur untuk menjelaskan materi selebihnya. Dengan saudara Akbar Nur, dengan ini saya persilahkan.